Jadi ilmu ini agak jelimet, tapi ma'ruf. Nah, sehingga Rasulullah kalau kita meyakini syafaatul Rasulullah SAW, itu cara berpikir harus kita balik. Misalnya begini, wong Islam nakale ngono, penggaweane maksiat kok disyafaati Kanjeng Nabi kurang penggawean. Caranya berpikir jangan gitu. Kalau gitu kowe mari mangkel, wong nakale ngono kok untuk syafaati Kanjeng. Tapi cara berpikir gini, syafaatul Rasulullah itu wasi'ah, luas sekali. Syafaatul Rasulillah ghairu munhasirah, tidak terbatas. Syafaatul Rasulillah itu lebih sakti ketimbang dosanya umatnya. Semua ulama dulu kalau nyifati Allah juga gitu. Allahumma misalnya, maghfiratuka awsa'u min dzunubina. Ya, yang misalnya yang pakai mutakalim ya Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja inti min amali. Jadi jangan kitanya dulu. Kalau kitanya dulu kan nyifati kita dosa banyak. Itu sama ndak usah ngaku sudah tahu semua. Tapi nyifati pertamanya apa? Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja inti min amali. Sehingga dari nyifati maghfiratullah yang wasi'ah, yang tidak terbatas, kemudian kita sah mengatakan bahwa ahlul maksiat pun mungkin atau berhak dapat ampunan. Sama. Syafa'atu Rasulillah itu ghairu munhasirah. Syafa'atul Rasulullah itu wasi'ah, sehingga sahlah riwayat syafa'ati li ahlil kabair min ummah. Itu bukan menyangkut melegalkan kabirah, bukan menyangkut mengesahkan orang Islam dosa besar, karena nanti dapat syafaatnya Rasul. Cara berpikir jangan gitu. Nanti kamu mentasjek, memberanikan orang melakukan maksiat berdasar iktimat syafaati Rasulullah. Itu jangan gitu, cara berpikir dibalik apa? Syafa'atul Rasulullah awsa'u wa awsa'u, sangat luas, sehingga saking luasnya sampai yang tukang maksiat saja kebagian. Sama rahmatnya Allah Ta'ala itu wasi'ah, rizkinya Allah ya wasi', sampai wong nganggur ya iso mangan ngono. Nah begitu juga rahmatnya Allah Ta'ala itu wasi'ah, sampai wong sing sumpek utange akeh ya iso guyu ngono. Tapi kalau dibalik, misalnya saya diprotes kiai, saya pernah juga diprotes. Gus, umat kok mbok latih guyu, padahal mereka maksiate akeh, hutangnya akeh, gini-gini. Karena kamu menyifati orangnya. Kalau menyifati orangnya sampean guyu haram. Hutang jatuh tempo, sampean gak mikir dosa ndak? Dosa. Jadi kiai muridnya goblok kok kiai kurang tahajud itu ya dosa. Jadi kiai kok muridnya goblok tenang wae. Sementing untuk sowanan iku amatir ya kenen. Mestinya cara berpikir dibalik. Rahmatullah wasi'ah, rizkuhu ya wasi', fadluhu wasi'. Sampai wong sumpek wae iso guyu. Sehingga kita ini sudah objek. Loh, kita ini tidak subjek. Di alam raya ini kita tidak subjek, tapi apa? Objek. Makanya saya berkali-kali mengatakan, mbok kayak apa sumpeknya kita, tetap wong iso guyu. Karena apa? Allah mensifati dirinya wa annahu wa adhaka wa abka. Allah itu adhaka, zat yang memberi orang iso guyu. Wa abka lan zat sing maring wong iso nangis. Karena sifatnya Allah Ta'ala pasti nafidzah, sifatnya Allah Ta'ala pasti terjadi. Dan kita objek. Makanya wong sumpek utange akeh, bojo ora percaya, tangga ora percaya, nak guyu banter-banter. Karena Allah itu adhaka, zat sing maringi guyu. Wa abka, sudah presiden, sudah gubernur, sudah menteri, nak Allah kepengin nangis no yo nangis. Coba ngeluhnya apa kalau misalnya jenengan seorang mantan presiden atau mantan gubernur, kadang anaknya calonan RT mbok menang bondak. Ngeluhnya apa orang alim, misalnya alim alama, anaknya mau jadi jurumiyah ra iso, susah. Kaya raya anaknya jadi pasien, susah. Allah punya cara untuk abega, untuk bikin orang nangis. Nah karena kita ini objek, pasti sesumpek apapun orang yang bisa tertawa ya bisa nangis. Makanya banyak ulama yang enggak terlalu serius mikir agama ini, bukan karena dablek, enggak, karena Allah mensifati dirinya Al-Hadi, yang memberi petunjuk. Kita enggak ditunggoni Kanjeng Nabi, enggak ditunggoni Wali Songo, enggak ditunggoni para alawin yang dulu, enggak ditunggoni Habib-habib yang kayak Said Abdul Al-Haddad. Tapi karena Allah itu Al-Hadi, yang memberi petunjuk, dan sifatnya Allah Ta'ala la budda wa ayat takuna nafidah. Sifatnya Allah pasti nafidah. Amerika kayak apa liberalnya, sekarang trennya juga banyak yang masuk Islam. Kampung-kampung pedalaman nggak ada kiainya, cukup mudin. Kadang yang membawa agama itu orang yang ke situ mau nyari kayu.
Orang di pedalaman Kalimantan, Sulawesi itu pertama itu nyari kayu, tapi bawaan hidayat, lama-lama bikin masjid. Saya pernah di Korea, ke sana orang nyari uang, niatnya juga nyari uang, tapi akhirnya tersiksa kalau enggak bikin masjid. Karena apa? Karena Allah itu Al-Hadi, zat yang memberi petunjuk. Maka kamu tidak usah khawatir. Agama ini pasti jalan ila yaumil qiyamah. Karena Allah Al-Hadi. Sama. Mbok kamu umat mbok weden-wedeni kowe iku amalan ora mesti ditampa. Nek ora ditampa mlebu neraka. Ngono mulai ngaji ya tenang ae. Tenang, santai. Bahkan kadang bilang gini, Pak Yai tadi enggak bener. Masa ngecap orang mlebu neraka. Kita yang masyarakatnya enggak tahu pintunya. Pak kayaknya tahu pintunya. Karena orang itu punya cara. Loh ya betul. Orang Bedui itu kalau ngaji sama Nabi itu lebih unik timbang yang soleh, timbang yang pinter. Sehingga banyak ilmu itu ditemukan dari orang Bedui. Karena cara berpikir itu aneh. Kalau orang soleh, orang waras kan berpikirnya ada aneh, standar. Jadi orang Bedui itu aneh. Pernah suatu saat Rasulullah itu khutbah cerita kiamat. Wah dahsyatnya kiamat kayak apa. Semua orang diam nangis semua. Orang Bedui enggak, lebih cerdas. Ini Nabi itu aneh. Cerita kiamat kok udah ada tanggalnya ini gimana? Orang nangis semua karena dahsyatnya kiamat kayak gitu. Bumi dihancurkan, wus. Pantes sudah nangis dewi-dewi. Ya ono sing nangis pabrik banyune macam-macam ya. Ini kalau kiamat gimana ini perjalanan air kemasan saya kan orang mikir. Mikir dewi-dewi gitu. Tapi ini enggak. Orang Bedui cara berpikir tuh enggak. Malah ya Rasulullah, mata sa'ah. Engkau itu cerita kiamat tapi enggak jelas tanggalnya. Kalau cerita kiamat ya harus jelas dong kapannya. Jadi unik. Jadi cara berpikir sahabat kaget semua loh. Kaget. Karena enggak kepikiran. Nabi a'radu anhu, a'radu itu mengabaikan. Banyak sahabat yang menganalisis lam yasma kan. Nabi memang enggak dengar sehingga mengabaikan. Ada yang analisis lagi sami'a wa kariha. Sebenarnya Nabi dengar cuma enggak berkenan karena tengah-tengahnya khutbah kok tanya. Tapi si Arabi ini cerdas. Masuk akal kan? Misalnya mau pilihan presiden, orang mesti tanya kapan kan gitu. Ya kan? Mau ganti presiden atau ganti bupati, takarannya orang kan kapan? Kayak Mas Akom jadi wali ndak? Pertanyaannya kan kapan? Kalau jatuhnya kan sudah ya. Sehingga tanya, mata sa'ah ya Rasulullah. Lama-lama Nabi diangen-angen ngono ya. Bener juga orang ini. Saya cerita kiamat kok enggak jelas kapannya. Ini Nabi menjawab. Tapi karena Nabi orang-orang yang sangat pinter, tanya balik. Ma'atat talaha. Lalu kalau kamu berani tanya kiamat kapan, saya tanya balik. Ya persiapan kamu apa? Jawabnya santai saja. Fa wallah ma'atatulaha kabira sholatin wala siyamin walakinni uhibbuka ya Rasulullah. Saya enggak menyediakan apa-apa, salat saya biasa aja, maksudnya standar. Ya kira-kira 5 waktu pas. Ya jenis saya lah kira-kira gitu. Wala kabira siyamin, dan saya puasa ya standar saja pas. Walakinni uhibbuka ya Rasulullah. Tetapi saya mencintai engkau ya Rasulullah. Jawabannya Nabi apa? Almar'u ma'aman ahabba. Sebagian riwayat anta ma'aman ahbabta. Jadi hadis itu populer tuh barokahnya wong desa tadi. Andai kan dia punya etika maka sowan dulu tanya 4 mata. Itu jadi hadis ahadi. Tapi barokahnya dia selonong di depan umum. Zaman Nabi khutbah itu jadi hadis mutawatir. Jadi kadang barang baik itu barokahnya orang yang enggak baik. Maksudnya su'ul adab. Tanya gitu kan su'ul. Tapi itu barokah. Akhirnya hadis itu mutawatir karena didengar ribuan sahabat yang mendengarkan khutbahnya Rasulullah. Tapi kalau hadis itu satu-satu kan khassani bidzalika Rasulullah, khassani bidzalika Rasul, itu nanti jadi hadis ahadi yang kualitasnya jauh di bawah hadis mutawatir. Jadi barokahnya orang su'ul adab itu ada. Karena Allah yang mendesain ini. Akhirnya kata sahabat, kata Anas bin Malik, mereka itu mangkelnya bukan main sama Arabi tadi karena tanya enggak sopan sama Rasulullah. Tapi setelah Nabi jawab almar'u ma'aman ahabba fama farihu bisyai'in farahum bidzalika badal. Mereka enggak pernah senang dengan hadisnya Nabi sesenang riwayat almar'u ma'aman ahabba. Barokahnya Arabi Bedui. Makanya saya sebagai kiai ini Bedui saya tak pertahankan ila yaumil qiyamah. Karena umat ini pernah terbarokahi oleh orang apa? Bedui.